Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak hamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? sebuah program kokurikuler sekolah dalam kaitan dengan literasi siswa, dalam kaitan dengan literasi atau hak membaca siswa yang didorong oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ngada dalam
kemampuannya masing-masing dalam hal membaca. Tetapi di sini Ibu mengambil programnya lebih khusus lagi yang namanya sabun buku. Jadi program ini adalah sebagai pendekatan berbasis aset dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan aset-aset yang ada di sekolah. Di mana kita di sekolah ada aset-aset yang begitu banyak yang bisa dimanfaatkan untuk anak-anak. Misalnya perpustakaan. Kira-kira apa manfaat perpustakaan? Membaca. Oke, membaca. Ada lagi? Tempat untuk menyimpan apa di perpustakaan? Oke, tenang. Dan di sini kita memanfaatkan aset kita perpustakaan. Selain perpustakaan, ada aset apa lagi yang tempat untuk kita membaca? Di mana? Kelas. Oke, di ruangan kelas. Dan ruangan kelas ada apa? Pojok baca. Iya, ada pojok baca. Selain pojok baca, bisa baca di mana lagi? Iya, benar. Dan di luar kelas, dan di pohon tempat yang sempit. Dan itu merupakan aset atau kekuatan yang ada di sekolah yang bisa dijadikan tempat atau lingkungan kita untuk belajar, untuk membaca. Pada kegiatan ini nanti anak-anak dapat pada kegiatan ini anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan satu buku untuk dibaca, kemudian diceritakan kembali secara lisan maupun secara tulisan. Seperti yang Ibu sampaikan pada awal, secara lisan berarti kamu membaca dan menceritakan kembali. Berarti di sini dalam hal membaca kalian harus benar-benar memahami isi cerita, paham dulu bacanya seperti apa, jalan ceritanya bagaimana, baru bisa diceritakan. Ibu berikan dua pilihan ya, ada yang untuk bercerita, ada yang untuk menulis. Mungkin ada anak-anak yang tidak bisa bersuara. Kenapa? Karena kemampuan literasi siswa yang masih rendah. Ada kelas 5 yang belum bisa baca dengan lancar. Ada kelas 6 yang belum bisa baca. Ada kelas 4 juga yang bacanya belum lancar. Maka Ibu memilih program ini ya, Justin. Yang kedua, berdasarkan rapor pendidikan. Kita di sekolah ini rapor pendidikan untuk nilai literasi yang rendah belum sesuai dengan harapan sekolah kita. Itu yang ketiga. Yang berikutnya, kebermanfaatan program pelaksanaan ANDK yang menguji kompetensi literasi siswa. Kamu lihat anak-anak di kelas 5, mereka ujian menggunakan apa? Laptop. Mereka menggunakan laptop di mana ujian di dalamnya itu ada literasi dan ada numerasi. Literasi itu berarti soal-soalnya penuh dengan bacaan-bacaan. Jadi di sini dibutuhkan kemampuan kita dalam hal membaca. Bagaimana kita bisa membaca soal dengan baik, bagaimana kita bisa menganalisa itu soal kalau kita tidak bisa membaca. Jadi dengan adanya program sabunku diharapkan peserta didik dapat meningkatkan kemampuan membaca mereka dengan baik. Di mana yang sebelumnya anak kelas 4 yang belum bisa baca, harapan Ibu dengan adanya program ini kelas 4 bisa mewujudkan tujuan dari program ini, yaitu meningkatkan
ini? Apakah ada bermanfaat untuk kamu atau tidak? Silakan ditulis. Sudah? Usulan. Sampaikan usulan kalian ditulis di situ. Tulis sudah. Kira-kira menurut kalian bagaimana program sabun-sabun ini? Baik atau tidak? Ada bermanfaat tidak untuk kamu nanti? Kira-kira manfaatnya apa? Ayo tulis. Sudah selesai? Sudah. Silakan tempel pendapat dan sarannya. Silakan tempel. Oke, yang kedua silakan kembali di tempat kaki saja. Oke, baca ya, ini kalian juga ya. Oke, terima kasih. Ibu baca dulu dari Gisel. Kenapa program dinamakan sabun sabuku? Oke, luar biasa. Apakah kami bisa membaca di luar kelas atau di pojok baca dan perpustakaan? Apakah bisa membaca dengan buku yang berbeda? Oke, Angel, kenapa harus adakan sabun sabuku? Luar biasa. Apa manfaat dari program ini? Apakah kami bisa membaca dengan adanya program ini? Apakah kami bisa membaca di perpustakaan dan pojok baca? Baca itu boleh dijawab ya. Apa bisa baca di luar kelas? Ya, sabun-sabun bermanfaat bagi kami semua. Juga baik untuk semua siswa di SDI Purwokerto dari Indonesia, Propanya Mese. Oke, luar biasa. Justin, kami bisa baca di luar kelas. Kami juga bisa baca di kelas. Bisa. Oke, Randy. Ibu, kami bisa baca di luar atau di pojok baca. Oke. Dari Kisha, apa bisa membaca di luar kelas? Membaca supaya pintar. Proses sabunku adalah proses pembelajaran dan proses pembelajaran yang baru. Oke, program yang baru maksudnya ya. Lila, jenis bacaan apa yang bisa kami pilih sendiri? Ibu, apakah kami bisa baca di luar kelas? Sabun-sabunku adalah program yang baik. Kami bisa membaca di kelas, di pojok baca atau di perpustakaan. Program sabun-sabunku adalah program 1 bulan 1 buku. Sekian dan terima kasih. Halo, siapa mau? Ibu, kami bisa baca di luar atau di dalam? Ibu, jenis bacaan apa yang bisa kami pilih sendiri? Oke, Mayela. Ibu, jenis bacaan bisa kami pilih sendiri? Yang kedua, Ibu, apakah kami bisa membaca di luar kelas?
juga membaca di perpustakaan. Bisa paham? Bisa, Bu. Oke, itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, mengenai judul buku atau pilihan dalam membaca. Kalian bebas memilih sesuai dengan minat kalian. Misalnya si Tian yang minatnya di olahraga, mungkin dia mau belajar tentang bola. Boleh Tian memilih buku bacaan yang berjudul tentang bola. Misalnya si Mayela suka membaca buku cerita, Mayela bisa memilih buku cerita. Begitu dengan yang lain. Misalnya si Angel memilih buku bacaan tentang buku pelajaran atau tentang apa, bisa. Jadi bisa paham? Kalian bebas memilih bacaan sesuai dengan yang kalian inginkan. Terus yang berikut, ada satu tadi pertanyaan dari si Mayla. Apakah kami cerita atau menulis? Bebas. Di mana kemampuan yang kau rasa lebih? Misalnya saya mampunya untuk menulis itu, silakan tulis. Lebih baik saya cerita. Kalau yang bisa bercerita, silakan dia bercerita. Ya? Tadi kan belum cerita. Mengasah kemampuan berbicara siswa dan mengasah daya ingat melalui membaca. Berarti untuk mengasah daya ingat, engkau bisa bercerita. Engkau menceritakan kembali apa yang engkau baca. Mengasah kemampuan berbicara, berarti engkau juga latih untuk berbicara. Mengasah kemampuan untuk menulis, engkau menulis apa yang engkau baca. Bisa dia? Bisa semua kelas 4? Bisa. Kenapa program ini disebut sabun sabun? Sabun sabuku ini ibu ambil akronimnya 1 bulan. Sabun itu kalau ditulis terlalu panjang kan 1 bulan 1 buku, kadang-kadang tidak terlalu bagus dong. Maka ibu buatlah namanya sabun sabun. Bukan sabun lupo, bukan sabun Lifebuoy, tetapi sabun sabuku. 1 bulan 1 buku. Kita tulis besar-besar sabun sabuku. Hei, apa ya sabun sabukunya? Nah, disitulah tugas kalian menjelaskan. Oh, sabun sabuku itu tuh 1 bulan 1 buku. Keren toh? Keren. Terus ada lagi tadi? Angel, apa manfaatnya? Oke, tadi itu sudah sampaikan. Manfaat dari program sabun sabuku adalah meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Di mana di sini kamu memilih sendiri buku bacaan yang kamu suka, pasti dengan sendirinya itu meningkatkan kemampuan kamu untuk membaca. Oh, saya suka baca buku ini, saya harus pilih buku ini. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, menumbuhkan budaya literasi, mengasah daya ingat melalui kegiatan. Bisa paham Angel? Oke. Jadi ibu sudah jawab semua pertanyaan kalian. Sekarang kita memilih buku sesuai dengan judul yang kalian inginkan. Siap? Siap, Bu. Oke, ibu ucapkan terima kasih dan selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Oke, baik. Di sini ibu akan menyampaikan kepada petugas perpustakaan tentang maksud dan tujuan dari kelas 4 untuk mengunjungi perpustakaan pada pagi hari ini. Baik Bu, di sini kelas 4 akan melaksanakan program sabun sabuku, di mana mereka akan memilih buku yang ada di perpustakaan untuk mereka baca selama 1 bulan. Jadi di sini kami meminta bantuan Ibu untuk memberikan waktu dan kesempatan untuk anak-anak bisa memilih buku yang mereka inginkan. Baik, terima kasih Bu. Jadi di sini anak-anak kalian silakan memilih buku yang kalian suka. Tetapi Ibu sarankan jangan berantakan buku-buku yang ada di perpustakaan. Silakan anak-anak kalian boleh memilih buku
Oke, baik. Ayo silakan. Lihat baik-baik. Buku di sini boleh. Yang sebelah sini dulu kita cari. Oke, yang lain boleh lihat buku-bukunya di sini. Lihat di sebelah sini. Oke, silakan lihat di sebelah sini. Yang mana silakan? Buat sendiri. Wah, bagus sekali. Anak ibu juga sudah berganti pakaian. Ibu juga sudah makan. Sasa datang. Ayo kita bermain. Sekarang kesukaan ini sebuah hutan. Jadi banyak lebah di sekitar rumah. Harusnya aku memberitahu kamu lebih awal. Sore hari ngajak Jerry dan Cici berkata, Jerry dan ibunya mengantar Cici sampai di depan rumah. Sampai jumpa Jerry, sampai jumpa Cici. Hari berganti hari ada di sekitar. Selamat siang teman-teman. Saya akan menceritakan hasil bacaan yang saya baca dengan judul Lomba Sayuran Hebat. Pak Budung senang merawat tanaman sayur. Pada suatu hari, sayur-sayur akan mengikuti lomba. Lomba itu adalah sayuran hebat. Bora Wakil dan teman-temannya mempersiapkan barang-barang mereka dengan baik. Bora Wakil berkata kepada Baba Bayam, "Hai Baba, lihat gelangku dan kalungku. Indah kan?" Baba Bayam juga tidak mau kalah. "Hei, lihat, gelangku dan kalungku juga sangat indah." Baba Bayam dan teman-temannya saling menunjuki barang-barang mereka sama-sama. Baba Bayam dan teman-temannya akan mempersiapkan semuanya. Hari yang dinanti-nanti telah tiba. Baba Bayam dan teman-temannya mempersiapkan semua. Moto Tomat memanggil para peserta. Para peserta segera naik ke panggung. Peserta yang pertama akan mengikuti lomba Bora Wortel. Hai, aku Bora Wortel. Aku berguna bagi manusia. Aku berguna untuk menerangi mata manusia. Peserta yang kedua, Baba Bayam. Hai, aku Baba. Peserta yang kedua, Koko Brokoli. Hai, aku Koko Brokoli. Aku untuk memuati tulang manusia. Peserta yang ketiga, Caca Cabai. Hai, aku Caca Cabai. Badanku memang merah dan pedas, tapi aku mengandung banyak vitamin C. Peserta yang terakhir, Baba Bayam. Baba Bayam. Hai, aku Baba Bayam. Batangku dan akarku bisa membuat obat-obatan. Bora Wortel berkata, "Hei teman-teman, lihat, Baba Bayam sangat sedih karena dia digerogoti ular." Baba Bayam minta maaf kepada teman-temannya. Dia menyesal atas kesombongannya dan kesalahannya sendiri. Dia minta maaf kepada teman-temannya. Dia berkata, "Maafkan aku teman-teman, selama ini aku sombong terhadap kalian." Caca Cabai berkata kepada Baba Bayam, "Baba, kami sudah maafkan kamu. Sayangnya kami hanya bisa minta maaf kepada kamu karena kami juga tidak menolongmu tadi." Baba Bayam berkata, "Tidak apa-apa teman-teman, asalkan kalian
kalian mau berteman dengan saya lagi. Sejak saat itu, saya di kebun Pak Gunung berteman dengan akrab. Tidak ada yang menolak satu sama lain lagi. Sekian dan terima kasih saya. Oke, terima kasih Marisa. Berikan aku siap untuk ini ya. Luar biasa. Angel sudah menceritakan kembali tentang tumbuh-tumbuhan yang dia baca ya. Tumbuh-tumbuhan di sini ada sayur-sayuran ya. Ada wortel, ada bayam, ada brokoli ya. Oke, luar biasa. Ibu harap teman-teman lain juga sebentar bisa menceritakan kembali isi bacaan seperti yang dilakukan oleh Angel. Oke, silakan Angel kembali. Ibu harap tetap membaca dan memahami bacaan dan bisa menceritakan kembali ya. Silakan. Selamat siang teman-teman. Saya akan menceritakan kembali hasil bacaan yang saya baca tadi dengan judul Piala Kejujuran. Suatu hari, Lodi termenung sendirian di kebun. Lodi sedang memikirkan sesuatu. Pada saat itu, sedang ada Mona. Mona pun berkata, "Bagaimana kalau kita ketahuan menaburkan hasil di sendok kita?" Lodi pun berkata, "Kamu tenang saja, kita tidak akan ketahuan." Akhirnya Mona pun menyetujui kesepakatan Lodi. Mona dan Lodi pun mendaftarkan diri untuk ikut lomba pindah kelereng. Akhirnya mereka berdua mendaftarkan diri untuk lomba pindah kelereng. Keesokan harinya perlombaan telah tiba. Mereka berdua mengikuti lomba. Peluit bendera diangkat, tanda perlombaan dimulai. Lodi berjalan dengan percaya diri. Lodi pun meninggalkan peserta lain. Sementara Mona menunggu di garis tengah. Mona pun menerima kelereng yang diberikan Lodi. Lodi pun berhasil memindahkan kelereng yang dia pindahkan ke sendok Mona. Mona pun melanjutkan dengan membawa kelereng ke wadah yang disediakan. Akhirnya Lodi pun mengakui dan pialanya menasihati dia. Lodi sangat sedih dengan tindakannya. Akhirnya paginya ayam jantan berkokok dan Lodi pun pergi ke rumah Mona. Lodi memanggil Mona. Mona. Mona membukakan pintu dan mengizinkan dia masuk dan menyuruhnya duduk. Dia menceritakan semua kejadian yang dimimpinya tadi malam. Piala dapat berbicara, piala dapat berjalan, piala dapat berlari dan piala dapat keluar dari kamarnya. Mona pun menyuruhnya untuk mengakui kesalahannya. Mereka berdua pun pergi ke rumah Pak Panitia. Mereka membawa piala. Mona pun berkata, "Pak Panitia, kami ingin mengembalikan piala ini." Pak Panitia pun terkejut dengan kecurangan mereka. Akhirnya perlombaannya diulangi. Akhirnya Koko dan Sasa pemenangnya. Akhirnya Lodi dan Mona juga mendapat piala atas kejujuran mereka. Pak Panitia pun berkata, "Ini piala untuk kalian karena kalian sudah berani mengakui kecurangan kalian." Lodi pun berkata, "Terima kasih." Sekian dan terima kasih. Oke, bacaan yang dia baca. Lain kali bercerita lebih tenang. Hari ini sudah luar biasa, sudah bisa menceritakan dan didengarkan oleh teman-teman. Ibu harap kedepannya lebih baik lagi ya. Oke, terima kasih sekali untuk